Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Alphatech. Lama ya kita tidak membahas soal PLTS, dan di video kali ini saya akan memaparkan. Jadi di sini saya mendapatkan pesanan untuk paket PLTS hybrid dengan spesifikasi inverter 3000 watt dengan sistem 48 volt. Dan inverter ini sudah dilengkapi dengan MPPT dan memiliki fitur bidireksional ya, dua arah, bisa sistem on grid maupun off grid. Namun karena pesanannya adalah sistem off grid, jadi on gridnya atau ekspornya kita nonaktifkan. Dan berikut ini adalah spesifikasi teknisnya. Max PV Array VOC ini adalah nilai tegangan terbuka atau voltage open circuit. Jadi ini bisa kita lihat di belakang PV yang akan kita pasang, sehingga kita perlu merencanakan berapa PV yang akan kita pasang sehingga VOC-nya memenuhi spesifikasi atau rentang yang disyaratkan oleh inverternya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan 4 buah PV masing-masing 415 WP dengan total 1660 WP, dan satu PV-nya ini VOC-nya 50 volt. Jadi jika kita seri maka akan didapat VOC total 200 volt, sehingga sesuai dalam rentang yang ada di spek pada MPPT atau inverter tersebut. Dan untuk Max PV Array ISC ini 18 ampere DC ya. ISC disebut juga dengan arus short circuit atau arus maksimal yang bisa dihasilkan oleh sebuah solar panel dengan cara dikonsletkan antara plus dan minus ketika mendapatkan penyinaran matahari secara maksimal. Jadi bisa kita lihat juga di belakang PV yang saya siapkan untuk pemesan. ISC-nya per PV-nya adalah 10 ampere. Jadi jika di seri 4 maka tetap 10 ampere ya, yang naik adalah VOC-nya, sehingga masih masuk dalam rentang MPPT-nya. Sedangkan untuk ring tegangan terendahnya adalah 120 volt. Jadi panel surya yang terpasang VOC-nya tidak boleh di bawah 120 volt karena MPPT-nya tidak akan bekerja. Sedangkan untuk keluarannya ini adalah output 220 volt AC dengan arus maksimal 13 ampere, frekuensi 50 atau 60 Hz, dan sudah pure sine wave, maksimal power 3000 watt dengan power faktor mendekati 1. Dan jika tidak ada PV-nya maka inverter ini juga ada fitur pengecasan dari sumber listrik PLN dengan arus maksimal 40 ampere. Pengecasan baterai maksimal di 82 ampere, yaitu kombinasi dari solar panel dan PLN. Namun di sini untuk PLN-nya saya set di 2 ampere saja, sisanya full dihandle oleh solar panel dengan setting maksimalnya di 60 ampere. Untuk yang atas ini input AC dan yang bawah adalah output AC. Lalu ini beberapa soket untuk sistem paralel RS232 ini untuk monitoring online, USB ini untuk monitoring menggunakan laptop atau PC. Di sini juga ada kontak kering atau dry contact untuk keperluan misal kita sambungkan ke relay untuk mendriver relay eksternal. Dan ini kabel PV. Yang bawah ini kabel baterai warna merah untuk positif dan hitam ini untuk negatif. Dan di sini juga saya
dibuatkan box panel atau PV combiner. Di dalamnya terdapat terminal dan MCB maupun arrestor untuk sistem proteksi maupun memudahkan dalam proses perakitan di lokasi tujuan. Dan di sini juga sudah saya sediakan 2 alat monitoring. Yang atas ini untuk monitoring dari produksi PV ya, dari solar panel. Lalu yang bawah ini untuk konsumsi listrik atau penggunaan di sisi output AC-nya. Untuk yang paling kiri ini adalah kabel menuju solar panel. Sudah saya siapkan konektor, jadi tinggal tancap saja ke solar panelnya, tidak perlu menyambung secara manual. Dan yang bawah ini adalah kabel keluaran dari solar panel menuju ke inverter. Yang kecil ini dihubungkan dengan output kWh meter ya, menuju PLN. Dan yang besar ini menuju ke baterai. Sedangkan yang kanan ini dari baterai menuju ke inverter. Untuk kabel hitam yang sebelah kiri ini dihubungkan dengan AC input pada inverter. Sedangkan yang kanan ini menuju ke AC output inverter. Dan yang putih ini yang paling ujung menuju ke jalur beban atau peralatan listrik yang ada di rumah. Di sini setiap terminal sudah saya berikan label untuk memudahkan proses wiring atau pengkoneksian kabel-kabel. Untuk panel surya ini kabelnya terhubung dengan ini ya, from PV yang merah ketemu merah, ini adalah positif, menuju ke SPD atau arrestor dan juga PV, kemudian masuk ke sensor sun resistor untuk wattmeter sebagai produksi listriknya. Lalu outputnya menuju ke terminal to MPPT yang tadi sudah saya sebutkan, menuju ke jalur PV. Sedangkan di sini to PLN ini dihubungkan dengan kWh meter atau dengan sumber PLN. Jalurnya melalui arrestor dan juga MCB. Dan outputnya menuju ke AC input yang ada di inverter. Sedangkan dari outputnya untuk AC output ini dihubungkan ke terminal to AC output. Nah ini ya, masuk ke MCB, kemudian keluar menuju beban atau to load. Dan setiap kabel AC baik itu input, output maupun load ini ada 3, jadi pastikan tiga-tiganya terpasang, ada line, netral dan grounding. Dan di inverter juga sudah dilengkapi dengan circuit breaker. Di sini saya akan menunjukkan cara menyalakannya. Jadi kita awali dengan menyalakan baterai terlebih dahulu dengan meng-on-kan MCB-nya. Kita tunggu sampai bunyi beep,
dan lampu alarm mati, maka ini sudah on. Ya, ini indikator running, dia berkedip. Sekarang kadang muncul masalah. Jadi untuk inverter semacam ini, di dalam terdapat kapasitor yang sangat besar, sehingga ketika di on kan maka akan memicu proteknya BMS karena ada proses pengisian kapasitor dalam beberapa waktu, dan itu ditandai dengan ketika kita on kan MCB baterai yang besar ini, maka indikator pada baterai alarmnya akan menyala merah. Cara mengatasinya adalah kita matikan lagi untuk MCB baterainya, dan kemudian kita on-kan kembali MCB baterai yang ada di baterai dan maupun MCB baterai yang ada di box panel. Jika indikator alarm masih berkedip seperti sebelumnya, maka kita ulangi kembali. Itu artinya kapasitor belum terisi sepenuhnya, dan kita ulang mungkin 2 atau 3 kali. Pokoknya kita ulang terus sampai alarm berhenti menyala. Sampai posisi running seperti ini ya. Ini artinya baterai sudah standby dan inverter siap dinyalakan. Untuk input AC 0 karena belum saya hubungkan dengan PLN, dan di sini beban disuplai dari baterai. Dan MCB pengaman di sisi load ini kita on kan supaya beban bisa kita aliri listrik. Di sini otomatis monitoring juga akan menyala ketika MCB on. Terpantau 230 volt AC dengan frekuensi 50 Hz. Lalu MCB DC untuk solar panel ini juga di-on-kan apabila kabel ini sudah terkoneksi ke solar panel. Dan perlu diingat, harus hati-hati karena solar panel dengan rangkaian 4 seri ini di atas 100 volt. Dan MCB PLN ini saya off-kan karena tidak ada input dari PLN. Dan sekarang akan saya beri inputan dari PLN. Kita lihat untuk box panelnya kita on kan ya di MCB PLN nya tadi, dan kita lihat display di inverter. Nah ini ya, ada tanda lambang arus AC. Dan di sini juga bisa kita lihat voltase dari PLN 220 volt, sedangkan outputnya ini saya set di 230 volt, meskipun bisa di set di 220 volt juga. Sekarang kita tes dengan beban kompor induksi. Kompor induksi ini dayanya 1200 watt. Kita coba untuk memanaskan air. Untuk standby di 1,25 watt.
karena belum on ya. Baterai di 49,7 volt. Kita on kan dan kita lihat berapa terbaca di sini 1,29 kW atau 1,3 kW ya. 1300 watt bebannya dengan arus 5 ampere AC, 5,6 ampere. Lalu power faktornya 1. Sedangkan di display voltasenya untuk baterai 47,7 volt, dengan arus 28 ampere dari baterai. Di sini gambar diagram di displaynya tidak menggunakan sumber dari PLN sama sekali ya, semua dari baterai. Jadi sifatnya adalah baterai yang utama dan PLN sebagai backup. Jadi pada saat baterai posisi sudah low sesuai dengan tegangan atau parameter yang kita setting, secara otomatis beban akan diambil alih oleh PLN. Namun jika tidak ada sumber PLN, maka secara otomatis untuk inverter akan shutdown atau mematikan dayanya. Oh ya, terlupa untuk pemasangan kabel fasa, netral maupun groundingnya ini tidak boleh terbalik ya. Di sini ada baut ini untuk grounding, merah untuk fasa dan hitam untuk netral. Lalu kabel yang besar dengan label from bat menuju ke baterai, sedangkan untuk inverter ini dari baterai menuju ke inverter. Untuk AC in ini menuju ke inverter. AC input ada 3 kabel, merah ini fasa, birunya netral, dan hitam ini grounding di baut. Begitu juga untuk AC out ini juga demikian, merah untuk fasa, biru untuk netral, dan hitam di baut ke grounding. Dan yang terakhir to load ke beban ya, ini hanya ada 2 kabel, jadi nanti silakan ditambahkan groundingnya ya, bisa diikutkan di grounding yang sebelahnya sini. Dan untuk memasang kabel-kabel ke inverter, cover bawah ini harus dibuka ya. Di sini sebelah kiri bagian atas ini untuk AC input, grounding, kemudian line dan netral. Lalu yang bawah juga sama ya, tapi untuk AC output tinggal dilihat saja ada labelnya. Pemasangannya diperhatikan jangan sampai kebalik mana yang grounding, line atau fasa dan netralnya. Lalu ini dari PV, kabel PV, merah ini plus dan hitam ini negatif. Yang bawah ini kabel baterai, positif yang sebelah kiri dan yang kanan negatif. Jika sudah selesai dipasang, tinggal ditutup kembali. Dan yang di kontak ini adalah WiFi data logger, dipakai untuk memonitor semua parameter yang ada di inverter melalui HP Android maupun iOS. Sini ada WiFi data logger dan juga ada antena. Kemudian ada juga kabel datanya.
Sebelum kita gunakan, kita setting terlebih dahulu. Kita koneksikan HP dengan access point dari data loggernya. Lalu kita buka aplikasi PV123. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Kemudian kita pilih konfigurasi WiFi. Di sini kita akan mengkoneksikan data logger ke internet yang ada di router atau modem internet di rumah dengan memilih SSID dan memasukkan password WiFi yang ada di rumah. Kemudian kita klik setting, pastikan passwordnya benar. Setelah itu tunggu sampai alat melakukan restart. Jika sudah berhasil terkoneksi ke internet, sekarang kita kembali ke pengaturan yang pertama tadi. Kita membuat akun untuk menyimpan data monitoring. Dan jika sudah, kita login dengan akun yang kita buat tadi. Untuk WiFi handphonenya kembalikan ke WiFi internet yang di rumah. Di menu data logger di sini sudah ada satu device yang sudah saya buat. Jika belum maka masih kosong ya. Caranya klik tambah yang ada di pojok kanan atas, kemudian isikan data-data berikut ini dan masukkan serial numbernya dari yang tercantum di badan data loggernya, ada kodenya, diinputkan dan diisi beberapa data yang wajib diisi. Kemudian simpan, maka akan muncul seperti ini. Nah, permasalahan yang saya alami kemarin, jadi itu tidak langsung muncul ya. Ternyata minta dibiarkan mungkin beberapa jam sampai akhirnya muncul online device-nya. Jadi tidak langsung online ternyata. Saya sempat mengira rusak, hampir saja saya kembalikan, tetapi setelah saya otak-atik konsultasi dengan teman, ternyata bisa digunakan dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah ditambahkan, coba ditunggu beberapa jam, kemudian dicek kembali. Dan sekali lakukan restart data logger ya, tetapi melalui aplikasi ini. Tandanya restart, nanti lampu-lampu yang ada di WiFi data logger itu akan padam, kemudian dia akan menyala kembali. Oke ya, saya rasa cukup segini dulu video tutorialnya. Mudah-mudahan user saya yang di Sumeneb sana bisa memahami video singkat ini dan semoga berhasil dalam melakukan instalasi solar panel dan paket PLTS-nya. Jika ada pertanyaan bisa langsung di japri lewat WA ataupun lewat komentar di sini. Terima kasih sudah menyaksikan.